Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Siti Aisyah berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kana yanum atau yanamu. Nah, kata Siti Aisyah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan Rasulullah dalam keadaan junub min ghairi ayyamas samaan, yaitu tanpa memegang air, maksudnya enggak mandi, enggak wudu. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sayyidina Ali yang berbunyi la tadkhulul malaikatu baitan fihi. Tidak akan masuk malaikat itu ke rumah fihi, di dalamnya suratun, yaitu ada patung, ada gambar, ya. Au kalbun, atau ada anjing, au junubun, atau orang lagi ada di dalam rumah itu dalam keadaan punya junub. Ya. Nah, di sini yang dimaksud kedua hadis ini yaitu anna nauman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur dan Nabi kita itu dalam keadaan junub min ghairi amayamas samaan. Nah, ini tanpa menyentuh, memegang, menyentuh itu ma'an, yaitu tidak menyentuh air. Nah, bahwa hadis ini adalah libayanil jawaz. Nah, bahwa kita boleh tidur dalam keadaan junub. Nah, begitupun juga ada suatu hadis lagi yang diturunkan ini ya, wa warada aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam topa ala nisaihi bi ghuslin wahid. Nah, sesungguhnya Nabi kita ketika itu menggilir istri-istrinya, ya, berarti dalam satu hari beberapa rumah. Habis ini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, ya, bagi jatah ya. Nah, ini gilir, ya, tapi gilirnya bentar-bentaran doang, keliling ya. Nah, di sini ala nisa'i, kepada istri-istrinya, kepada wanita-wanitanya fi ghuslin wahid. Berarti Nabi kita mandinya cuma sekali, gilir 1, 2, 3. Nah, yang ketiganya baru mandi. Wah, ya. Nah, ini dalam suatu hadis ada yang diriwayatkan seperti itu. Nah, di sini min ghairi ayyamas samaan. Nah, para fuqaha berpendapat min ghairi ayyamas samaan. Nah, ya, yang dimaksud di sini adalah ala anal irtisal. Nah, ini yang dimaksud ma'an di sini artinya adalah mandi. La yustaratu ala jami'il badani fi awali. Berarti tidak disyaratkan mandi ke seluruh badannya pada awalnya. Nah, ini maksudnya adalah apa? Ya, pertama cebok dulu atau cuci kaki dulu. Nah, dia. Nah, di sini yang dikatakan bal fi awali bal yajuzu ayyamas samaan ma'aniyatil ghusl. Dan dia menyentuh, memegang air, ya tentu saja dengan apa ini? Bukan niat mandi. Ya cuman hanya al-ghusl, cuman mencuci. Wa ba'da mudatin,
Dan setelah beberapa menit, beberapa lama, barulah Nabi aproho ghusla badani. Dan kemudian barulah Nabi aproho, artinya mengguyur. Mengguyur ghusla, ya ini ya, mandi ke seluruh badannya. Ini ya. Nah berarti apa? Boleh kita mau mandi ini karena masih malam, masih dingin. Nah ini ya, kita kalau mandi boleh nggak ntar aja dah, udah menjelang subuh ya baru mandi. Nah ini ya, hadis ini adalah boleh ya, bahwa mencuci atau tidak mencuci. Nah di sini bagi orang yang junub adalah hukumnya boleh di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya kenapa? Kata Siti Aisyah, dia habis apa itu berhubungan dengan saya, langsung Rasulullah itu tidur. Dia sampai apa? Berarti melakukannya ini adalah di malam hari. Bahwa hadis ini adalah mendalilkan, nah ini ya, bahwa boleh mandi, boleh orang junub itu tidur. Nah ini ya, orang yang lagi junub itu boleh tidur. Nah ini ya, sedangkan di sini adalah dilarang. Para ulama mengatakan fihi dalilun ala karahatin naumi junuban. Nah bahwa di dalam hadis yang lain adalah mendalilkan bahwa tidur hukumnya makruh bagi orang yang punya junub. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari dari Ali radhiyallahu anhu. Apa kata hadis ini oleh Ali? La tadkhulul malaikata, tidak akan masuk itu malaikat baitan, yaitu ke dalam rumah seorang fihi, di dalam rumah itu suratun au kalbun au junubun. Nah ini ya, di rumah yaitu ada apa? Gambar patung, atau di dalam rumah itu ada anjing, atau di dalam rumah itu ada orang yang sedang dalam keadaan junub, malaikat itu gak bakalan masuk ke dalam rumah orang tersebut. Nah berdasarkan kedua hadis ini, bahwa tidur atau orang yang dalam keadaan junub dan dia itu tidur adalah hukumnya adalah makruh. Nah, dan bagaimana kalau dia tidur? Apa dia punya junub, dia dalam keadaan dia tidur? Nah, itu hukumnya adalah boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, wa'an Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, kana Rasulullah. Nah ini kana adalah, yang dimaksud di sini adalah dawamah, yaitu selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila salah. Nah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan dia punya dalam keadaan junub. Nah berarti hadis ini adalah kaifiyah, tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau mandi junub? Yabda'u, yang awal-awalnya, mula-mulanya payang silu yadaihi. Nah ini ya, kemudian Rasulullah mencuci kedua tangannya. Nah ini ya, sumayufrigu, kemudian dia guyur. Nah itu, yaitu dengan tangan kanannya atas tangan kirinya, atau
Ya, yaitu tangan kanannya dia guyur dari tangan ya. Ya kalau sekarang kita pakai pakai apa? Pakai keran. Kalau zaman Rasul itu nggak ada keran ya. Karena dia pakai apa itu? Kayak tekok dari tangannya, diapain tuh air? Ditaruh di sininya, di telapak tangannya ini yang pertama. Summayuh rihu arowo, artinya ini adalah mengguyur.